Oke, sekarang di dalam sudah ada Mas Yopi. Langsung aja kita menuju ke dalam kabin. Selamat siang, Mas Yopi. Selamat siang, Mas Ferry. Oh iya. Gimana kita langsung ini? Langsung aja, Mas Yopi. Apa aja yang ada di dalam kabin Exa Big Digger ini? Oke, ini yang pertama-tama ini adalah kunci kontak. Ini kunci kontak ini cuma untuk on dan off, tidak untuk merunning. Dia hanya untuk on sama off-nya aja. Jadi untuk menghidupkan sama memutus arus saja. Kemudian di sini kalau untuk startnya ada tombol di sini. Ini ada tulisannya engine start. Nah, kalau mau start ini yang dipencet. Dan kalau untuk mematikannya ada engine stop. Jadi berbeda dengan sebagian Exa kecil ya, Pak Yopi ya. Kalau Exa kecil itu kan kunci kontak sekaligus buat running engine. Oh iya, beda-beda. Kalau di Exa kecil biasanya kita mau running tetap harus lewat kunci kontak. Tapi kalau untuk Digger ini 3600 Hitachi ini dia menggunakan tombol dia. Menggunakan tombol elektrik terpisah dari kunci kontak. Dan untuk yang tombol-tombol lainnya ini untuk lampu, penerangan, sama ini penerangan juga penerangan. Nah, untuk di sini ini untuk auto idle. Ada tulisannya auto idle. Jadi kalau RPM unit tinggi dan sedang tidak digerakkan, kita aktifkan auto idle-nya, dia akan otomatis turun sendiri RPM-nya. Otomatis turun ya? Ya, otomatis turun sendiri. Terus untuk menaikkan lagi RPM? Oh, sebentar. Nah, nanti kalau untuk menaikkan lagi RPM-nya kita tinggal gerakkan saja. Otomatis juga itu, Mas Yopi ya? Langsung otomatis naik sendiri RPM-nya. Jadi tidak perlu kita naikkan secara manual. Ya. Nah, kalau ini untuk pemilihan travel speed-nya. Jadi biasa kalau di Exa kecil ada namanya kelinci sama kura-kura. Oh iya, kecepatan Ya, tracknya, kecepatan. Kemudian kalau ini fast fill. Fast fill ini tempat untuk mengisi oli. Jadi di bawah itu ada fast fill. Jadi kalau kita pencet ini, dia akan membuka. Jadi kalau orang mau mengisi oli hidrolik, mengisi oli engine, tidak perlu naik ke atas unit. Oh iya, iya. Jadi cukup dari bawah dicolokkan saja. Karena Big Digger itu besar ya, Ya, jadi karena Big Digger ini tinggi, jadi kalau mau naik ke atas ya jauh sekali lah. kurang efisien. Kurang efisien jaraknya. Kemudian untuk buzzer ini biasanya kalau ada suara error atau apa dia akan bunyi. Error atau fault code ya? Ya, atau ada fault code dia akan bunyi terus. Bunyi Jadi untuk menghilangkan bunyinya itu kita pencet buzzer ini. Dan ini kalau ini untuk apa namanya itu? RPM engine. RPM engine kita naikkan di sini. Nah, kalau kita posisikan ke H, dia akan posisi high, tinggi. Nah, kalau di posisi low dia akan turun. Dan ini untuk emergency stop. Jadi bisa kita matikan lewat sini. Untuk emergency stop jika ada sesuatu yang emergensi, Gawat darurat. Ya, bisa langsung kita matikan ya. Misalkan ada kebocoran oli atau gimana. Ya, benar. Dan kita langsung lari kemana dulu ini ya? Ke layar dulu mungkin ya? Ya, ke monitor panel mungkin. Langsung kita on kan aja ya biar kelihatan. Ya. Nah, dia kalau on begini tidak akan langsung bisa di-start dia. Jadi mentok sampai sini aja on, hanya untuk menyalakan elektriknya saja. Nah, untuk yang pertama ini di atas ini. Di atas ini ada kamera sisi depan dan sisi depannya untuk kiri kanan. Jadi sebagai operator itu tidak perlu kita melihat ke bawah begini, cukup dari layar sini aja karena ada kamera ya.
Dan untuk yang ini kamera belakang kiri kanan juga, belakang kiri kanan. Jadi untuk blind spotnya bisa kita kurangi. Bisa kita kurangi ya. Ya, bisa Karena kita ini kurangi. ukurannya big digger besar, jadi tidak mungkin kita akan menengok langsung ke belakang. Ya, benar-benar. Dan ini panel. Jadi semua indikator itu terkumpul ada di sini semua. Baik hidrolik, Ya, maupun hidrolik, maupun elektrikalnya, maupun engine-nya, engine. semua ada di sini semua. Nah, yang pertama itu kita dari ini dulu ya mungkin ya. Ini adalah ukurannya temperatur oli hidrolik. Jadi kita bisa lihat temperatur oli hidroliknya dari sini. Kemudian ini lambangnya temperatur coolant. Dan ini untuk RPM. Ini untuk pressure oli engine atau tekanan oli engine. Kemudian ini untuk temperatur oli engine. Dan ini untuk fuel, level fuelnya. Ini indikator untuk baterai. Jadi baterai masih kita bisa lihat berapa, 24,4 volt. Berarti masih bagus. Ya, masih bisa dipakai. Bisa Masih dipakai. bagus lah. Dan ini lambang baterai. Ini lambang baterai jika ada masalah pada sistem charging dia akan menyala. Ini sekarang menyala ini Mas Yopi gimana nih? Oh, kalau pada saat kunci kontak on dia memang akan menyala. Tapi nanti pada saat di running, engine hidup, dia akan mati sendiri. Dia bersamaan dengan ini. Kemudian ini engine stop, jika ada masalah dengan engine dia juga akan menyala. Ini temperatur coolant. Jika engine itu overheat atau ada bermasalah dengan sistem coolant dia akan menyala. Ini temperatur tekanan udara di dalam engine. Sama juga pokoknya jika ada bermasalah indikator ini akan nyala juga. Ini indikator temperatur fuel. Dan ini warning engine. Ini preloop. Preloop itu untuk pelumasan awal pada saat engine mau di start atau mau di crank. Ada pelumasan awal ya Pak Yopi ya? Jadi dia pelumasan awal duluan sebelum di crank. Jika itu bermasalah itu juga akan menyala. Ini level oli hidrolik. Ini auto loop. Auto loop ini untuk pelumasan pada sistem pin-pin di bucket, di silinder. Jadi dia otomatis pelumasannya. Jika itu juga ada bermasalah atau hose yang putus, ini akan berwarna merah. Oh, jadi untuk semua pelumasan di pin Exa besar ini menggunakan otomatis begitukah Pak Yopi? Ya, dia menggunakan timer, juga dikontrol sama hidrolik dia pompanya. Dan ini temperatur oli hidrolik. Ini untuk tangga. Jadi tangga ini kalau pada saat berwarna kuning seperti ini, berarti tangga itu pada posisi di bawah. Pada posisi turun. Pada posisi turun. Nah, pada kondisi seperti ini, engine tetap bisa disetar, bucket tetap bisa digoyang, tetapi unit ini tidak akan pernah bisa diswing. Oh iya ya. Karena posisi tangga ini Posisi tangga sedang turun. Iya, dia ada protectnya dia. Ada protectnya untuk safety-nya. Kalau tangga ini naik, baru dia bisa diswing. Sama dengan ini lambangnya fast wheel. Kalau fast wheel ini menyala, berarti posisi fast wheel-nya itu sedang berada di bawah. Sedang berada di bawah ya. Nah, dia juga tidak akan pernah bisa di swing. Pada saat fast wheel dan tangga posisi di bawah, unit tidak bisa swing ya. Iya, benar. Kemudian ini untuk kekencangan trek. Jadi kalau pada saat treknya kendor ini Ada indikatornya. ada indikatornya. Oh ya. Ini beda dengan PC-PC kecil. Kalau PC-PC kecil, indikator untuk trek ini tidak ada. Iya. Ini lebih lengkap dan detail. Ya, lebih detail lah. Ya. Kalau ini untuk lambangnya auto idle. Atau idle. Auto idle yang tadi itu. Oh ya, ada tombol di sini. Ya, ini untuk auto idle-nya ini. Jika dipencet dia akan menyala. Ya. Kita lihat. Oh, Ya. itu. Menyala. Dipencet lagi dia akan mati. Kalau ini yang menyala ini tekanan oli PTO. Tekanan oli PTO karena engine-nya juga belum running, makanya di sana belum ada pressure, jadi dia masih tetap menyala. Tapi nanti pada saat engine running dia akan mati sendiri. Ini untuk tekanan untuk pressure oli engine, tekanan oli engine. Jadi sama dengan ini. Cuma ini kalau pressure-nya di bawah normal dia akan menyala. Kalau ini untuk level coolant, ini untuk overrunning engine. Ya. Ini untuk air cleaner.
Jadi kalau air cleanernya ngeblok atau buntu dia akan menyala. Kalau ini untuk valve close. Ini valve close ini berada pada di bawahnya tangki hidrolik di sebelah samping yang menuju ke pompa. Jadi kalau Iya, pada betul. saat ini tertutup, unit digerakkan tidak akan bergerak karena aliran olinya tidak ada. Jadi ini harus terbuka. Kemudian ini sensor kontami. Sensor kontami ini untuk mekanikal lah, untuk pekerjaannya mekanik. Tapi kalau ini menyala segera laporkan karena sensor kontami ini dia membaca adanya partikel-partikel di dalam komponen. Berarti berbahaya itu ya, Pak? Ya, ini kalau misalnya sempat menyala ini segera dimatikan karena berbahaya jika terus dioperasikan. Kalau ini untuk e-box, jadi untuk boxnya switch baterai lah. Untuk switch baterai jika terbuka dia juga akan menyala. Nah, kalau ini untuk emergency stop, jadi kalau emergency stopnya dia akan menyala juga. Kalau ini indikator lever ini. Oh. Jadi kalau ini bermasalah itu juga akan menyala. Lever yang travel. Ya sama juga untuk ini yang travel. Nah, kalau ini untuk kecepatan yang tadi yang ada travel speed. Jadi di sini ada lambangnya kura-kura. Jadi kalau pada saat lambang kura-kura ini menyala hijau berarti kecepatannya pada posisi low dia. Kecepatan treknya. Lambat. Jadi pada posisi lambat. Dan di sini ada tombol untuk masuk ke sub menu. Sub menu jadi bisa kita lihat di dalamnya itu pressure oli engine. Yang jelas itu berhubungan dengan mekanik. Untuk parameter lebih dalam lagi. Ya, untuk parameter lebih dalam lagi. Biasanya digunakan mekanik untuk mencari data dia. Mencari data seperti pressure, RPM engine. Dan di sini ini cuma untuk AC, ini pendinginan dalam ruangan saja. Kalau itu Mas Yopi yang lampu 2 itu yang ada Oh iya menyala. ini untuk warning engine. Jadi kalau pada saat engine belum di running dia akan menyala kuning ini ya. Tapi pada saat engine di running dia harus mati dua-duanya. Karena ini caution, ini pemberitahuan kan. Hanya pada saat engine running kalau dia tetap menyala, berarti ada permasalahan pada sistem engine. Nah, itu kita masih bisa untuk reposisi, cari tempat aman, kemudian dimatikan. Tapi kalau pada saat yang berwarna merah ini menyala, itu kita tidak usah lagi untuk mencari posisi aman untuk dimatikan. Itu harus segera dimatikan. Oh ya. Harus segera dimatikan. Harus segera secepatnya. dimatikan ya. Ini Iya. seperti semacam lampu lalu lintas juga ya. Kalau Iya, warna kalau merah harus stop, Warna berhenti. merah harus stop. Berhenti tidak ya. boleh jalan lagi. Kalau Oh. tidak kena tilang. Oh ya ya. Mantap mantap. Oke, kali ini kita langsung mengoperasikan. Langsung kah? Oke. Oke. Pada saat kunci kontak off dulu ya, dari off ya. Ya. Nah, layar mati, kita on kan. Kita tunggu sampai layar menyala. Oh ya, sama jangan lupa, pokoknya setiap melakukan pengoperasian unit atau mengendarai kendaraan jangan lupa menggunakan seat belt. Penting untuk keselamatan. Ya, yang paling utama adalah safety. Jadi setiap mengendarai kendaraan atau mengoperasikan unit, usahakan menggunakan seat belt. Jadi biar lebih aman. Oke, kita start. Ada tulisannya engine start, kita pencet. Oke, RPM engine sudah mulai naik. Sudah running. Tandanya engine sudah running. Dan indikator tidak ada yang berwarna merah, berarti tidak ada bermasalah ya pada unit ini. Kita naikkan RPM. Nah, ini namanya gate lock. Gate lock ini fungsinya adalah untuk membuka, ibaratnya untuk membuka kunci lah, kunci dari joystick ini. Pengaman dari joystick ini. Jadi kalau kita mau menggerakkan ini, kalau gate locknya berada di atas, ini tidak akan goyang. Oh, dikunci itu ya? Nah, itu dia seperti dikunci. Dikunci. lah, gitu. Dan joystick ini sendiri yang
mengontrol itu adalah elektrik. Jadi beda dengan unit-unit yang kecil. Unit atau PC 200, PC 400, dia biasanya masih menggunakan hidrolik dia di bawah. Tapi kalau ini sudah menggunakan elektrik. Jadi kalau untuk menggerakkannya kita harus semut lah, harus bisa menyimbangi. Karena kalau kita pergerakannya kasar, maka unit ini juga akan ekstrim lah bergeraknya. Oke, kita coba buka gate locknya, kita turunkan. Untuk pengoperasian PPC ini sendiri ini tidak beda dengan ekskavator yang lain. Sama ya? Sama. Jadi untuk ini jika ini ditarik, ini boom akan naik. Nah, boom naik. Kita lihat boomnya naik. Jika didorong ke bawah, boomnya akan turun. Kalau untuk yang dimiringkan ke kiri, itu akan menutup paket. Paketnya yang bergerak. Kalau digeser ke kanan, paket akan membuka. Oke. Nah, sekarang untuk yang sebelah kiri, joystick sebelah kiri. Joystick sebelah kiri ini kalau didorong ke depan, ini untuk menggerakkan silinder arm. Jadi arm akan membuka ke depan. Nah, ini kita dorong ke depan. Kita dorong ke depan, dia akan keluar. Jika kita tarik ke belakang, dia akan masuk ke dalam. Dia akan masuk ke dalam. Oke. Nah, untuk goyang kiri kanannya, kalau untuk ke sebelah kanan itu untuk menggerakkan swing. Jadi dia akan berputar ke sebelah kanan jika digeser ke kanan. Ini, seperti ini contohnya. Dia akan berputar ke sebelah kanan. Kalau digoyang ke sebelah kiri, dia akan bergerak ke sebelah kiri. Oke, kita coba ngambil material. Oke. Tapi kita tidak bisa loading ke truk ini ya, karena Ya. truknya tidak ada. Kita akan coba loading material, ngambil material. Material. Ini kalau belum terbiasa ini tinggi sekali nih, Mas Yopi. Iya, kalau belum terbiasa ini akan kelihatan agak gimana gitu. Biasanya kalau mereka biasa operator itu sudah sangat lincah untuk memainkan kombinasi dari joystick tersebut ya. Getarannya juga Exa Big Digger ini terasa luar biasa sekali. Ya, karena unitnya besar, jadi harus mentalnya harus besar lah untuk menggerakkan unit ini. Iya. Nah, seperti ini saja sih. Tidak berbeda dia pengoperasiannya seperti PC-PC atau ekskavator lain. Hanya saja unitnya yang besar. Kalau untuk pengoperasian dari joystick tidak besar, tidak berbeda jauh. Oke, itu tadi untuk joystick. Nah, sekarang kita coba gerakan ini ya. Tapi ini karena ini berada di loading point, mungkin kita tidak bisa travel jauh, hanya bisa untuk menggerakkannya saja. Jadi ini untuk pedal untuk track, jadi untuk bergeraknya unit maju mundur. Untuk kaki-kakinya ya. Ya, jadi kalau ini kita dorong ke depan, dia akan bergerak maju. Jika kita tarik ke belakang, dia akan bergerak mundur. Kita coba untuk bergerak ya. Nah, ini berarti kalau kita posisi begini, kita injak baru kita terasa mundur. Berarti itu posisi idler ada di depan, dan yang di bawah kita ini berarti adalah Final drive. final drive. Oh, iya. Nah, kalau kita begini, kita injak mundur, dia bergerak ke depan. Nah, berarti ini posisi final drive ada di bawah kita. Usahakan kalau kita travel, itu idler harus selalu berada di depan. Nah, ini posisinya. Kalau kita injak, ya bergerak ke depan, mundur. Nah, jika ingin berbelok,
cukup di dorong sebelahnya saja. Jika ingin membelok ke kiri, kita dorong kanannya. Kita dorong kanannya atau dorong kanan, tarik yang sebelah kiri ini. Oh, artinya menggerakkan kaki kanan ke depan, Kaki kiri ke belakang. kaki kiri Dia ke belakang akan berputar ke kiri, Ya. akan berbelok ke kiri. Begitu juga untuk sebaliknya. Oh, ya, ya. Ya mungkin itu aja dari Hitachi 3600 ini. Unitnya cukup besar. Jadi jika ingin mengoperasikannya, setidaknya harus berani, harus terbiasa di ketinggian lah. Karena ini unit cukup besar. Oh iya, untuk satu lagi ya. Untuk leveling, untuk melihat level oli hidrolik dari unit Hitachi ini berbeda dengan unit lain. Jika unit lain itu biasanya seperti ini. Nah, ini untuk unit Komatsu. Ini unit Komatsu. Baketnya, silinder baketnya posisi ke dalam, tapi baketnya membuka. Pokoknya semua silinder itu masuk. Ini untuk levelnya. Tapi kalau untuk unit Hitachi ini sendiri 3600, ya semua silinder masuk, semua silinder in, kecuali silinder baket. Silinder baketnya out, keluar. Jadi posisi baketnya terbuka seperti ini. Nah, begini untuk level. Jadi berbeda dengan unit lain ya, Mas Yopi ya? Iya, berbeda dengan unit lain. Oh, ya. Untuk Hitachi ini sendiri. Ya. Oke, mungkin itu aja dari pengoperasian ini. Tapi kita naikkan dulu catwalknya. Nah, jika catwalk naik ini tidak akan berfungsi. RPM kita turunkan. Kita tunggu dulu sampai RPM-nya turun. Jika RPM sudah turun, jika ingin mematikan, langsung saja pijit engine stop. Ditahan, matikannya ditahan ya. Jika tidak ditahan, kita lepas lagi, dia tidak akan mati. Sampai jarum RPM ini sudah tidak bergerak lagi ke atas, berarti engine sudah mati. Ya mungkin itu aja dari video kali ini. Mungkin jika ada tambahan atau masukan dari teman-teman ingin dibuatkan video seperti apa tentang unit, mungkin bisa request atau bisa komentar langsung di kolom komentar. Oke, salam kunci pasring.